따라라라라리 널 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tugas Iqbal. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah interaksi manusia komputer yang mana tugasnya yaitu Multi-Store Model of Memory. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Iqbal Samsudin dengan NIM 18111 40559 kelas 08 TPLM 004 Universitas Pamulang Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya bisa di like, subscribe, komen, dan share. Oke, kita lanjut ke materi. Multi-Store Model of Memory. Apa itu Multi-Store Model of Memory? Yaitu jenis-jenis model penyimpanan yang mana bertujuan untuk menyimpan data informasi. Apa sih itu pengertian tentang memori? Memori merupakan sebuah penyimpanan data pada komputer. Nah, penyimpanan data ini sifatnya bisa sementara ataupun permanen. Jenis-jenis model pada memori ini ada sekitar 4 macam, yaitu yang pertama sensory store, yang kedua short term memory store, yang ketiga permanent long term memory store, yang keempat yaitu teori problem solving. Apa sih itu sensory store atau sensory memory store? Sensory memory store merupakan ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Setiap panca indera memiliki suatu macam memori sensoris. Nah, memori sensoris ini yaitu informasi sensoris yang masih tersisa sesaat setelah stimulus diambil. Jadi, di dalam diri manusia ada beberapa macam sensori motorik, yaitu sensori motorik visual atau penglihatan, sensori motorik audio atau pendengaran, dan sebagainya. Sebagai contoh, saat kita melihat ratusan hal ketika berjalan selama beberapa menit, meskipun perhatian tertuju oleh sesuatu yang terlihat, itu segera terlupakan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang kita fokuskan. Misalnya kita jalan di jalan raya, itu ada motor, ada mobil, ada pohon, ada tanaman, ada taman, ada Indomaret, ada toko. Kita tertuju pada misalnya suatu insiden. Jadi kita hanya tertuju pada itu, yang lainnya kita lupakan. Itu merupakan sensory memory store atau penyimpanan informasi sementara. Lanjut, short term memory. Suatu proses penyimpanan memori sementara atau ingatan jangka pendek. Artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Oke. Misalnya kayak kalau murid-murid sekarang tuh misalnya kayak ingin ulangan, mereka belajar untuk saat UAS. Jadi setelah UAS, ingatan itu sudah terlupakan, sudah blank kembali. Itu yang dinamakan short term memory. Contohnya itu. Ingatan jarak pendek ini merupakan tempat kita menyimpan ingatan yang baru saja kita pikirkan. Ingatan yang masuk ke dalam memori sensoris diteruskan kepada ingatan jangka pendek, yang mana ingatan ini berlangsung lebih lama dari memori sensoris. Selama kita menaruh perhatian pada sesuatu, kita dapat mengingatnya dalam ingatan jangka pendek. Misal kita mengingat untuk soal UAS aljabar linier, yang mana soalnya itu tentang persamaan linier 3 variabel, yang mana mempunyai, yang saya tahu itu ada 5 metode, ada Cramer, kofaktor, substitusi eliminasi, dan Obé-Gauss dan Obé-Gauss-Jordan. Kita harus menghafal itu semua, tetapi ketika selesai ulangan, mungkin hanya 1 atau 2 metode yang kita hafal. Itu yang disebut dengan short term memory pada manusia. Lanjut, long term memory.
Long-term memory yaitu sebuah sistem di otak yang berfungsi untuk menyimpan secara permanen, mengatur dan memanggil kembali informasi-informasi di waktu berikutnya. Kapasitas yang dimiliki ingatan jangka panjang ini tidak terbatas, yang mana memori jangka panjang merupakan gudangnya informasi yang dimiliki oleh manusia. Apa sih itu contohnya? Seperti kita mengingat nama kita mengingat tempat tinggal kita mengingat tentang nomor telepon, tentang fakultas kita, universitas kita. Nama-nama dosen, nama-nama teman itu termasuk long term memory. Ingatan jangka panjang ini berisi informasi dalam kondisi psikologis masa lampau, yaitu semua informasi yang telah disimpan, tetapi saat ini tidak sedang difikirkan. Contohnya seperti nama kita. Kita tidak setiap saat, yaitu mengingat fokus dengan nama kita, alamat, dan sebagainya. Tetapi ketika informasi tersebut dibutuhkan, maka informasi-informasi tersebut akan teringat kembali. Itu yang dinamakan dengan long term memory atau permanent long term memory. Baik, lanjut yang keempat, yaitu teori problem solving. Teori problem solving ini ada 3 pendekatan teoritis yang digunakan dalam kajian tentang berpikir dan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu teori stimulus respon, teori psikologi gestalt, dan pendekatan pemrosesan informasi. Baik, saya jelaskan yang pertama dulu. Pertama yaitu teori stimulus respon. Apa itu teori stimulus respon? Yaitu memandang bahwa berpikir berdasarkan atas proses asosiatif. Lanjut yang kedua yaitu teori psikologi gestalt, yaitu berpikir dan pemecahan masalah tentang bagaimana individu menentukan dunianya. Dan yang ketiga yaitu pendekatan pemrosesan informasi. Apa itu pendekatan pemrosesan informasi? Upaya memformulasikan bentuk flowchart atau urutan kejadian dengan penggunaan format dari program komputer. Itu merupakan 3 pendekatan teoritis dalam teori problem solving. Dan ini merupakan 4 jenis memori menurut Atkinson dan Shiffrin tahun 1968. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Macam-macam metode penalaran. Berpikir akan hal yang masuk akal merupakan cara berpikir manusia yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dengan menyusun konsep berpikir yang teoritis, sistematis, dan logis dengan beberapa metode penalaran. Yang diantaranya yaitu metode penalaran deduktif, metode penalaran induktif, dan metode penalaran abduktif. Metode penalaran deduktif yaitu pengambilan keputusan secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Lalu penalaran induktif yaitu kesimpulan dari premis umum lalu mengambil kesimpulan hipotesis. Yang terakhir, penalaran abduktif yaitu pengamatan pada suatu fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang spesifik. Itu ya adalah macam-macam bentuk metode penalaran. Jadi kesimpulan dari semua ini yaitu multi-store of model of memory merupakan jenis-jenis model pada memori yang bertujuan untuk menyimpan data informasi. Yang mana tadi penjelasannya ada sensory memory store, short term memory, long term memory, dan teori problem solving. Serta pada teori problem solving terdapat 3 pendekatan teoritis yaitu teoritis stimulus respon, teoritis psikologi gestalt, dan pendekatan pemrosesan informasi. Dan dari video ini mungkin hanya sedikit materi yang bisa saya jelaskan tentang multi-store model of memory pada mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih bingung ataupun tidak ada dalam materi, bisa kalian ketik atau tulis pada kolom komentar. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
따라라라라리 널 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐